Episode 4121-4125. Langit kedua ada di sebelah timur, misalnya, klan naga di surga pertama, siapakah itu? Mungkin ketiga wanita itu belum tentu tahu, kalau begitu dia tidak tahu. Qin Mengyao mengatakannya dengan sangat jelas. Tentu saja, harus ada sekutu klan Ye di 4 keluarga lainnya. Setidaknya 1 dari 6 keluarga berkhianat, yang merupakan pengkhianatan palsu. Warga negara Ye juga siap untuk datang. Bukan hanya warga negara Chu dan warga negara Tuoba yang boleh berpartisipasi dalam perang. Kedua, lokasi kota Yebei dan kota Yexi juga perlu mencegah keluarga Xiao, Namong dan Jun. Ia juga harus membutuhkan yang kuat untuk mengambil kursi. Pertama-tama, kelompok etnis Chu dan Tuoba, 2 kelompok etnis utama, seharusnya memiliki telah direncanakan. 2 posisi regional Ye Nancheng dan Ye Dongcheng dari kelompok etnis Ye harus menjadi medan perang utama antara kedua belah pihak dalam 10 atau bahkan 100 tahun ke depan. Apa yang kita ketahui dan lihat secara alami lebih dari Mu Yun, Qin Mengyao sekarang adalah pemimpin sebenarnya dari keluarga Phoenix. Mendengar pidatonya, Mu Yun mengangguk. Kali ini, Chu dan Tuoba bertarung dengan Ye. Biarkan saya mengklarifikasi situasi saat ini dengan Anda terlebih dahulu. Qin Mengyao melanjutkan, di reruntuhan suci Xiaoyao, 7 keluarga adalah kepala. Di bawah keluarga-keluarga ini, ada juga beberapa pasukan kelas 2, yang dikelola oleh 7 keluarga. Ini adalah distribusi dunia Changlan saat ini. Pasukan kelas 1 pada dasarnya ditandai di atasnya. Mu Yun melihat ke peta dan menunggu Qin Mengyao melanjutkan, area ini juga cukup jelas, klan tulang di surga kelima dan seterusnya para raksasa surga keempat, istana es. Orang Jiuyu di surga ketiga, keluarga Phoenix di surga kedua. Selain itu, wilayah langit utama juga ditandai dengan banyak wilayah lainnya. Selain itu, dengan perkembangan selangkah demi selangkah Ye Xiaoyao dan perluasan reruntuhan suci Xiaoyao, 3 alam surgawi juga telah hilang banyak batasannya. Mu Yun juga mengetahui bahwa Ye Xiaoyao mendirikan klan Ye dan reruntuhan suci Xiaoyao, yang dibuka di antara keduanya, surga pertama, surga kedua, dan surga ketiga. Jika dilihat lebih dekat, area reruntuhan suci Xiaoyao lebih luas dari surga kedua dan ketiga. Di persimpangan 3 batas langit, reruntuhan suci Xiaoyao ditandai, bola langit ketiga terletak di timur laut. Langit pertama ada di tengah. Qin Mengyao berkata perlahan, kerajaan Jiuyu, keluarga Jiuyu, ada 4 pembuluh darah utama, Jiuyu Kunpeng, burung susaku Jiuyu, Jiuyu Xuanwu, dan harimau putih Jiuyu. Selama bertahun-tahun, kuil yang terbakar tetap low profile, tapi pernah menjadi high profile. Surga ketiga, saya tidak bisa mengatakannya. Menantu perempuannya telah menjadi kepala keluarga Bing Huang. Suaranya berbeda, Mu Yun mengangguk. Jangan khawatir, Phoenix Protoss tidak akan membiarkan menara Yuanxi bertarung, dan tidak seseorang akan membiarkan mereka meninggalkan surga berikutnya. Lakukan apa yang Anda bisa. Mu Yun buru-buru berkata, Kaisar Xuanhao adalah Kaisar Surga. Kekuatanmu belum mencapai tingkat kaisar. Qin Mengyao berkata dengan percaya diri, inilah situasi di hari pertama. Sejauh yang saya tahu, ada hubungan erat antara keluarga naga pengguncang laut dan naga Yan kuno, keluarga, dan keluarga Ye. Jika Istana Bintang mengambil tindakan, saya khawatir kedua keluarga naga ini akan menimbulkan gangguan besar pada Bintang Kaisar. Saat perang dimulai, Istana Xingshen sebagian besar tidak mampu mengerahkan kekuatan melawan klan Ye. Bagaimanapun, klan naga juga merupakan teman klan Ye. Di surga pertama, informasi orang dalam istana Xingshen cukup kuat, yang dapat dikatakan sebagai kaisar surgawi pertama. Tentu saja, ini juga karena dunia naga terlalu kuat. Pada masa itu, Kaisar Ming cukup takut dengan dunia naga. Tanah kerajaan naga ditandai dengan 10 keluarga naga, kecuali kuil bintang. Ini adalah dunia naga, apalagi, sebagai generasi Dandi, kontak nenek tentu saja tidak terlalu lemah. Pada peta 3 dimensi, surga pertama tiba-tiba diperbesar. Qin Mengyao menunjuk ke surga pertama. Setelah membicarakan situasi di reruntuhan suci Xiaoyao, kita harus membicarakan tentang alam surgawi lainnya. Namun, Mu Yun ini tidak dapat memahaminya untuk saat ini. Bagaimanapun, Mo Fangchang, Ye Hengzong, Jilao dan Ye Feng, kepala manajer, adalah pemimpin tertinggi lingkungan. Mu Yun juga setuju dengan ini. Yang lebih kuat adalah aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuku, keluarga bangsawan Tianlou, Huang Ge, Fan Tianzong, dan Huang Ji semuanya lebih rendah,
dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan 8 aula gurun bersama-sama. Pada hari ketujuh, aku tidak. 39, dari sudut pandangnya, ini berbeda, Mu Yun setuju dengan ini. Surga ketujuh, 8 gurun kuil di Huan. Saya rasa saya sedang tidak berminat untuk berpartisipasi. Sebagian besar perkataan Kaisar Tianning terakhir kali adalah benar. Sebagian besar dari dua orang, Aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuku, bahasa pembunuh naga dan Mengqianmo, adalah orang-orang ayahmu. Ditambah lagi Ming Yuexin bertanggung jawab atas klan Suiling, aku yakin dia tidak akan membiarkan Di Huan ikut campur dalam urusan reruntuhan suci Xiaoyao. Bahkan, Di Huan berada dalam suasana hati yang lebih buruk daripada siapapun sekarang. Mu Yun tertegun. Dan itu, namun, dari segi karakter Kaisar Radium, kebanyakan dari mereka tidak akan melawan. Pria ini sangat takut pada ayahmu. Dia diajari dengan kejam oleh ayahmu dan hampir dibunuh oleh ayahmu. Di surga ke-6, Paviliun Tianlei Kaisar Lei, ada klan Kirin, 5 pembuluh darah dari klan Kirin, dan Paviliun Tianlei. Saya tidak bisa mengatakan itu. Jika Paviliun Tianlei ditembak, saya tidak tahu bagaimana sikap klan Kirin. Kaisar dan kekuatan surgawi lainnya di surga dibatasi, tetapi tidak ada 4 sisi. Aneh kalau mereka tidak mengambil tindakan. Ini adalah poin keempat dari dinasti Qin, dan poin keempat dari dinasti Qin, dan klan Yao, dan tidak ada keraguan bahwa ini adalah poin keempat dari kerajaan impian. Selanjutnya, ada surga keempat, surga istana Dewa Surgawi Kaisar Yutian. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Istana Dewa Es juga merupakan kekuatan kelas 1. Selain itu, ia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ye, dan pasti akan memblokir Istana Dewa Surgawi. Kedua istana dewa ini, ditambah dengan keluarga Titan, tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi Kaisar Yutian mungkin tidak mungkin campur tangan. Mu Yun mengangguk. Jadi kali ini, jika surga yang terbakar istana juga ikut campur, aku tidak tahu sikap apa yang akan diambil Jiu Yimei. Kaisar Yifan, saya tidak tahu banyak. Saya tidak tahu apakah saya akan mengambil tindakan. Yang terkuat adalah 8 aula gurun dan 5 klan roh. Jika klan kamu memiliki pembantu lain, masalah tak terduga mungkin terjadi. Teknik ini bisa disebut melawan langit. Wajah Xiao Yunir juga menjadi gugup ketika dia menyebutkan seni membunuh orang. Sebaiknya Anda tidak menampilkannya. Saya tidak tahu masalah apa yang akan terjadi. Oh, Qin Mengyao berkata dengan sungguh-sungguh, ingat, jangan gunakan keterampilan ini sampai akhir. Ini sangat kuat. Ubah hidupmu dengan surga dan dapatkan kekuatan yang kuat, tapi keterampilan ini mungkin akan menimbulkan masalah besar bagimu di masa depan. Ingat, kali ini Qin Mengyao berkata lagi, kali ini aku tidak hanya memberitahumu ini, tapi juga ingin mengatakan sesuatu. Berhenti bicara omong kosong, nyonya yang baik, saya punya banyak menganalisisnya. Mu Yun tersenyum. Mu Yun mengangguk. Tentu saja mungkin tidak. Bagaimanapun, surga ke-9 tampak sangat lemah, tetapi ada begitu banyak dewa dan kaisar kuno. Sulit untuk menilai situasinya. Jika ibumu pergi, aku khawatir akan ada masalah. Yah, mungkin ibumu akan muncul saat itu. Qin Mengyao mengangguk. Ada satu hal lagi. Akhir-akhir ini, tidak ada kabar dari surga ke-9. Qin Mengyao lalu berkata, dengan kekuatan ibumu, dia bisa menembus penghalang dan keluar masuk dengan bebas. Sekarang penghalang di surga ke-9 tidak memiliki kekuatan pengikat yang besar padanya, pembantu. Qin Mengyao menyingkirkan petanya saat ini, melihat ke arah Mu Yun dan berkata, sebenarnya, partisipasi klan tulang, klan jiwa, Seng Xuan Gerbang dan Fei Huang Shenzong sudah cukup untuk klan kamu. Sebagian besar kaisar surgawi lainnya tidak akan melakukannya, tetapi selalu ada kecelakaan. Itulah situasi umumnya, kuil bintang langit pertama, menara Yuanshi langit kedua, dan kuil langit keempat juga dibatasi, dan kemungkinan untuk berpartisipasi sangat kecil. Mereka yang mungkin dan mampu melakukannya, Paviliun Tianlei di dunia surga ke-6 dan membakar Tiangong di dunia ketiga dunia surga, surga ke-5, gerbang Seng Xuan, keluarga tulang, surga ke-8, Fei Huang Shenzong dan keluarga jiwa terikat untuk berpartisipasi. Dengan cara ini, di antara 8 alam surga, ini akan menghentikan Kaisar Huan. Itu pasti tidak mungkin, bahkan jika Anda tidak bisa membandingkannya. Bisakah Ming Yuexin duduk di keluarga roh air dan melihat suaminya dalam bahaya? Kekuatan aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuku bersama-sama,
saya tidak tahu apakah mereka dapat dibandingkan dengan 8 Aola Gurun. Itu sangat tidak berperasaan. Setelah jeda, Qin Mengyao berkata, lebih baik mati. Saya tidak tahu. Ngomong-ngomong, di mana Cener? Mu Yun tersenyum dan berkata, kerja keras. Setelah perang dimulai, saya tidak punya waktu untuk pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao. Jika saya mulai, saya khawatir Kaisar Xuan Hao akan muncul. Saat itu hanya akan membuat keluarga Ye berada dalam situasi yang lebih sulit. Yang bisa saya jamin adalah keluarga Phoenix tidak akan membiarkan Kaisar Xuan Hao mengirim satu orang pun. Mu Yun menggaruk kepalanya dan mengangguk. Garis hidup dan mati ini mengacu pada sebelum saat ketika kamu ingin melakukan sihir hebat. Qin Mengyao menepuk dahi Mu Yun dan langsung berkata, ingat, pertahankan sampai garis hidup dan mati, lalu hancurkan. Berhentilah bermimpi, lalu kamu akan muncul di hadapanku seperti dewa perang yang menginjak awan warna-warni yang penuh keberuntungan dan menyelamatkanku. Canda Mu Yun, Qin Mengyao melihat manik es di atas meja dan berkata, ingatlah untuk menyimpan manik ini. Saat kamu bertemu garis antara hidup dan mati, hancurkan. Itu saja. Mu Yun juga memikirkan masalah ini, tapi ternyata dikalahkan oleh Kaisar Ming. Menurut kebenarannya, sebagai putra surga dengan 9 nyawa, mereka juga seharusnya bisa membunuh semua milik eksistensi paling kuat di zamannya masing-masing. Tapi akibatnya adalah kematian. Kaisar Kuning, Tuhan, Qin Mengyao, tebakan ini sangat luar biasa. Qin Mengyao berkata dengan serius, ini adalah tebakan saya, tetapi kemungkinan besar ini adalah salah satu situasinya. Kedua, pada levelnya, skill pencarian maut yang hebat mungkin tidak efektif. Jika dia tidak melemparkannya, tidak ada lebih dari 2 situasi. Pertama, dia tidak bisa melemparkannya. Jika dia menggunakan skill pencarian maut yang hebat, itu mungkin menimbulkan konsekuensi yang lebih besar dan lebih mengerikan. Mu Yun tampak serius begitu dia mengatakan ini. Itulah mengapa Ye Xiaoyao tidak menggunakan pencarian. Kematian yang hebat keterampilan sama sekali. Qin Mengyao selalu menjadi orang yang paling rasional dan cerdas. Tentu saja, Kaisar Ming juga harus mendapat bantuan, tetapi ada kemungkinan lain. Tetapi akibatnya, kamu Xiaoyao meninggal dan Kaisar Ming selamat. Petik 2. Tuan, melihat pria berbaju ungu, anak laki-laki itu sangat bersemangat. Sosok itu, mengenakan gaun ungu, jubah ungu, rambut panjang disanggul, mengenakan mahkota giok, telah wajah yang tampan dan luar biasa, bagaikan angin sepoi-sepoi yang membuat orang sekilas terpesona. Sampai, di depan anak laki-laki itu, sesosok tubuh berwarna ungu muncul dengan tenang, seperti hantu. Apakah aku akan mati di sini? Terlalu lelah. Melihat ke arah dunia yang gelap, anak laki-laki itu menggelengkan pikirannya sejenak. Tiba-tiba, anak laki-laki itu jatuh ke tanah dan menghela napas. Mata pemuda itu seperti bintang dan wajahnya tampan. Pada awalnya, ada kecenderungan untuk membingungkan hati ribuan gadis. Namun, pada usia 15 atau 16 tahun, dia memiliki penampilan yang agak mematikan. Akhirnya mati. Seorang pria muda berpakaian putih, yang tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun, memegang pedang panjang dengan cahaya bintang yang redup, terengah-engah dan menatap ke arah binatang raksasa berjatuhan di depannya. Dunia Changlan, dunia yang tidak dikenal. Sementara itu, Anda tidak dapat meninggalkan diri sendiri atau anak-anak Anda. Lagi pula, setelah memiliki anak, dia memahami keinginan ayahnya, rencana-rencananya selama bertahun-tahun semakin banyak. Jika dia benar-benar harus mati, dia mungkin akan memilih sendiri. Ada 2 generasi dari 9 putra surgawi yang hidup bersama di dunia. Apa pertandanya? Dia hampir lupa bahwa Cener juga merupakan takdir Kaisar ke-9. Mu Yun mengumpulkan manik-manik itu dan tertegun sejenak. Kata-kata itu jatuh dan tubuh Qin Mengyao roboh. Qin Mengyao berkata lagi, ingat apa yang saya katakan. Simpan manik ini dan aku akan pergi. Tidak perlu khawatir tentang dia. Anda sebaiknya mengkhawatirkan diri sendiri. Sepertinya ini pertarungan melawan klan Ye. Mungkin tujuan utamanya adalah Anda. Mungkin keluarga Kaisar ingin memaksakan semua kartu ayahmu sebelum pertarungan terakhir. Apakah putramu tahu kamu berpikir begitu? Jika salah satu dari 29 putra surgawi benar-benar ingin mati, tentu saja dia sudah mati. Qin Mengyao berkata lagi, 2 generasi dari 9 putra surgawi hidup bersama di dunia. Ini adalah pertanda buruk. Kaisar sudah mati, Kaisar Kuning sudah keluar, Kaisar Kuning sudah mati, kamu Xiaoyao sudah keluar, dan kamu Xiaoyao sudah mati. Kamu muncul, tapi sekarang. Bukan,
39, tidakkah Tuan mengatakan jika? Apa maksudmu? Sial, begitu ucapan ini keluar, Qin Chen langsung membatu, Lu Qingfeng berkata perlahan saat ini. Tidak banyak waktu tersisa untukmu. Berbicara demikian, Qin Chen bergumam dalam hatinya, aku tidak mau ke. Aku bercanda, Tuan. Qin Chen berbalik dan berkata, ibuku berkata bahwa ayahku tidak pernah mudah. Meski aku belum pernah melihatnya, aku rela mati demi ayahku. Lu Qingfeng melirik Qin Chen dan tampak kecewa. Tentu saja saya memilih saya. Qin Chen berkata langsung, jika saya mati, ayah saya, ibu saya, kakek saya dan nenek saya, betapa sedihnya mereka. Saya putra tertua dan cucu penggembala. Guru, mengapa Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini? Qin Chen membesarkan alisnya dan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana, sial. Chener, aku bertanya kepadamu, apakah maksudku jika? Lu Qingfeng kemudian berkata, jika kamu harus memilih antara kamu dan ayahmu untuk hidup, siapa yang akan kamu pilih? Dia terlalu banyak dipukul oleh Lu Qingfeng, wajah Qin Chen redup sejenak, Lu Qingfeng berkata dengan lemah, di mataku. Itu terlalu buruk, ilmu pedang kakekmu Mu Qingyu adalah yang terbaik di dunia, mana yang lebih baik dari milikmu Xiao Yao, ilmu pedang ayahmu juga sangat penting. Kamu seharusnya tahu ilmu pedang gurumu, tapi bagaimana dengan ilmu pedangmu sendiri? Hah, anak debu, Lu Qingfeng menggelengkan kepalanya, Qin Chen berkata dengan wajah putus asa. Tuan, bisakah dan tidakkah kamu membual tentang aku? Lu Qingfeng menjadi tenang ketika mendengar pidatonya. Saya harus membantahnya sendiri. Tuan, kamu dilarang menggunakan pedang bintang. Artinya, Anda bisa mencapai level senjata kelas 1. Saya tidak mengandalkan kekuatan pedang ini. Lu Qingfeng memandang pedang itu dan Qin Chen. Saat itulah dia berkata, tentu saja itu kamu. Tuan, maksud Anda pedang bintang atau saya? Pada saat ini, Lu Qingfeng datang ke satu sisi, duduk di atas batu abu-abu dan berkata dengan lemah, ini sangat umum. Qin Chen berkata dengan tidak puas, Tuan, saya telah membunuh di sini saat Anda pergi. Pedang bintang ini sangat mudah digunakan. Apa? Lu Qingfeng hanya berkata samar di hadapan ekspresi bersemangat pemuda itu, remaja itu secara alami adalah putra Qin Chen, Mu Yun dan Qin Mengyao, yang dibawa pergi dan dimarahi oleh Lu Qingfeng. Pemuda berbaju ungu adalah Lu Qingfeng. Saat ini, sambil memandangi pemuda di depannya, pemuda itu tidak lelah, melainkan bersemangat tinggi. Langdeng muda melompat tepat waktu, memandang pria berbaju ungu dan berkata dengan penuh semangat, saya telah mencapai tingkat batas. Apakah kecepatannya sangat cepat? Apa yang sebenarnya akan terjadi? Qin Chen tiba-tiba merasa kedinginan. Dia ingat dengan jelas bahwa ibunya akan membunuhnya. Kenapa sekarang kurang dari span lebih besar dari, kali ini, ayahmu mungkin menghadapi bahaya terbesar dalam hidupnya. Meninggalkanmu di sini berarti menyerahkan segalanya kepada langit dan bumi untuk menentukan pilihan. Qin Chen tercengang, Lu Qingfeng menambahkan, ayahmu mungkin dalam masalah. Saya harus mulai membantunya. Aku tidak punya waktu untuk menjagamu. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda akan mati di sini. Aku bertanya pada ibumu sebelumnya. Ibumu menjawab ya. Kali ini, aku benar-benar pergi. Lu Qingfeng berkata langsung, ini adalah peninggalan masa banjir dan kelaparan yang ditemukan oleh guruku. Tidak ada binatang buas yang sangat kuat yang mendominasi wilayah di sini, tetapi ada banyak binatang buas di posisi tertinggi dan tingkat batas. Kamu bisa terus mengalaminya di sini. Saya pergi. Baiklah. Lu Qingfeng bangkit dan menunjuk ke arah pedang. Pedang bintang berubah menjadi pita dan muncul di belakangnya. Ketiga bilah pedang itu bersinar seperti matahari, bulan, dan bintang. Lampunya berkedip-kedip lalu memudar. Baiklah. Apakah kamu sudah selesai? Qin Chen terengah-engah dan duduk. Setelah sekian lama, waktu Qin Chen mulai membaik, Qin Chen maju ke depan, menunjukkan ekspresi anak-anak dan hewan yang tidak berbahaya, dan berkata sambil tersenyum, saya melihat ke atas kepadamu lebih dari siapapun. Kakekku adalah kaisar dewa, dan menurutku dia tidak sekuat dirimu. Guru, di mata saya, Anda lebih kuat daripada ayah saya. Sanjungan berhasil. Qin Chen segera merasakan bahwa tekad tuannya berkurang. Mendengar ini, ketegasan Lu Qingfeng di matanya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Kelembutan dan perjuangan, Qin Chen segera memotong kukunya dan memotong jalur kereta api. Di mataku, Tuan lebih mencintaiku daripada ayahku.
Saya bersedia melakukan apapun demi guru, bahkan jika saya tidak menginginkan nyawa saya sendiri. Tuan, saya selalu mendengar bahwa orang tua rela mengorbankan nyawa demi anak-anak mereka. Sekarang tampaknya, yang terjadi justru sebaliknya. Bukankah anak-anak adalah daging dari orang tuanya? Orang yang lebih tua, selain itu, sama sekali tidak terlihat seperti lelucon. Tuan juga sepertinya rela membiarkan dirinya mati demi ayahnya. Ibu rela bunuh diri demi ayahnya, dibandingkan dengan angsa putih, ayahku adalah seekor katak. Betapa bejat, tidak tahu malu, biasa-biasa saja, cabul dan sebagainya, meskipun dia belum pernah melihat ayahnya sendiri, tidak ada hal baik yang bisa dikatakan tentang ayahnya dari neneknya. Saya bisa melakukan apa saja untuk ayah saya. Qin Chen berdiri kosong di tempatnya, Lu Qingfeng berbisik pada dirinya sendiri, bagaimanapun juga, ayahmu datang seperti ini, terserah kamu apakah kamu hidup atau mati. Melihat pemandangan ini, Lu Qingfeng terdiam, Qin Chen Sayazi berlari dengan liar, sudah berakhir. Pada saat berikutnya, 4 monster horor dengan ketinggian 100 kaki muncul dalam pandangan Qin Chen satu persatu. Di hadapan tangisan Qin Chen, satu-satunya hal yang dia tanggapi adalah bau binatang buas di sekitarnya. Guru, aku masih muda, saya tidak ingin mati. Tinggalkan aku pedang bintang itu. Aku tidak punya apa-apa. Tuan, pada akhirnya, adakah yang lebih menakutkan daripada ibumu dan tuanmu yang mencoba bunuh diri? Pada saat ini, Qin Chen merasakan kedinginan terbesar sejak dia lahir, putih tersanjung, sial. Saat suara itu menghilang, tidak ada nafas Lu Qingfeng antara langit dan bumi. Oleh karena itu, apa yang guru katakan kepada Anda bersifat umum, bukan untuk membuat Anda waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, tetapi faktanya, darah ayahmu kuat, begitupun kamu belum berlatih, wilayahmu akan berkembang siang dan malam. Selama ayahmu bertumbuh, hal ini akan terjadi padamu. Inilah yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun. Chener, bakatmu tidak sebaik ayahmu di mataku. Selama bertahun-tahun, kamu bisa berkembang begitu cepat karena hubungan darah antara ayahmu dan kamu. Kata-kata Lu Qingfeng jatuh dan sosoknya menghilang. Meskipun klan Ye sibuk, namun tidak semrawut. Semuanya diatur dengan mantap, tetapi sebelum kata terakhir, perlu pertarungan menyeluruh antara kedua belah pihak, sebelum titik balik kemenangan dan kekalahan. Kekuatan teratas tidak akan muncul, benar-benar bertarung, tidak hanya untuk melihat kekuatan teratas, tetapi juga untuk melihat persaingan seni bela diri di semua level. Sejak pengumuman klan Ye, ini adalah perang yang tidak bisa diakhiri dalam waktu singkat. Mu Yun berbaring dan bernapas, yang lebih kusukai adalah bergegas ke medan perang. Biarkan mereka mengambil keputusan ini. Ya, Xiao Yuner lalu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, jika Meng Yao ada di sini, mungkin akan lebih baik. Selama bertahun-tahun, Meng Yao telah menangani urusan keluarga Bing Huang, dan ini berguna. Sebagai salah satu kekuatan tertinggi, warga negara Ye secara alami adalah keluarga besar dan bisnis besar. Ini tidak hanya untuk memastikan para pejuang yang bertarung, tetapi juga untuk menjalankan semua aspek transaksi dengan tertib, serta pertahanan Ye Beicheng dan Ye Xikeng. Mu Yun berteriak, ada puluhan ribu orang di keluarga Ye yang mendominasi wilayah itu. Tidak mudah mengaturnya. Jika saya melakukan ini, saya pikir kepala saya akan diledakkan. Hampir. Xiao Yuner tampak seperti istri dan ibu yang baik, membawa Mu Yun ke samping tempat tidur dan dengan lembut meremas bahu dan alisnya. Bagaimana kabarnya? Ini pertama kalinya bagi Mu Yun, hari ini, dapat dikatakan bahwa kami telah berdiskusi selama sehari tentang distribusi dan koordinasi prajurit Ye. Pada hari ini, Mu Yun, yang kembali ke loteng, kelelahan, bagaimanapun, mencapai wilayah Rongtian termasuk dalam level dengan status tertentu dalam kekuatan kelas 1 atau ras kelas 1, seiring dengan pengaturan bertahap, Mu Yun menjadi kurang santai dan mulai berpartisipasi. Si Mei Yun, Ai Yuan Liu, dan Yu Feiye hampir tidak pernah beristirahat selama jangka waktu ini. Pengiriman pasukan Qing Qiao dan pengiriman prajurit Ye di setiap kota semuanya merupakan perintah yang dikeluarkan dari keluarga Ye. Mata Lu Qingfeng seakan melihat menembus ribuan mil dan melangkah keluar dengan sedikit ketegasan. Seluruh keluarga Ye sangat sibuk sejak lama, keluarga Daun, reruntuhan suci Xiao Yao, dunia Changlan. Penggembala, ini adalah warisannya, sebagai putra Mu Yun, Qin Chen harus menanggungnya sekarang. Sebagai putra Mu Qingyu, inilah yang harus ditanggung oleh Mu Yun.
Hanya saja jika orang-orang ini mengira klan kamu begitu mudah ditindas, mereka salah besar. Ye Fu berkata lagi, perang ini tidak bisa dihindari, seharusnya sudah ada sejak lama. Beberapa orang keluar bersama-sama. Baiklah, si Meiyun berkata dengan lemah, melihat ketiganya. Yu Feiye tersenyum dan berkata, menurut penempatan sebelumnya, pergilah ke medan perang yang harus kamu datangi. Pergilah. Pada saat ini, Yu Feiye turun dari atas dan mendatangi Mu Yun, Ye Qinghan, Ye Xiangwei, Ye Fu, Ye Yi dan lainnya. Setiap bayangan berangkat di kali ini. Ya, si Meiyun berkata, kirim pasukan. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Semua mata tertuju. Apakah kalian semua siap? Si Meiyun berdiri di tangga setelah mengambil tangan negatif. Pada saat ini, ketiga wanita di atas bangkit satu demi satu. Dengan terdengarnya dua suara ini, diskusi rumit di aula menghilang tanpa jejak. Tentara Tuoba keluar dari pegunungan Yeluo dan langsung menuju kota Yenan. Tentara Chu berangkat untuk menyerang Ye Dongcheng. Terdengar laporan. Laporkan. Ye Qinghan mengangguk dan berkata, memang, kali ini, kita benar-benar perlu bertarung, jadi kita tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Juga mulai bersiap di perbatasan, harus siap kapan saja. Bagaimana kabar Chu dan Tuoba? Dia sedang berlatih. Perang akan datang. Dia juga ingin meningkatkan kekuatannya. Mu Yun tersenyum. Di mana Yuner? Ye Qinghan melambai ke Mu Yun tidak jauh dari situ. Mu Yun, banyak orang berkumpul di sini. Suara itu memenuhi gendang telinga. Semua orang sibuk. Mu Yun datang ke aula diskusi keluarga Ye lagi. Hari ini, di waktu berikutnya, baik di dalam maupun di luar keluarga Ye berada dalam suasana tegang. Di antara mereka, 5 alam mengubah surga, menghubungkan surga, menggabungkan surga, memotong surga dan menutup surga dibagi lebih detail. Lebih dari 10.000 orang mendominasi wilayah tersebut, yang merupakan standar untuk mengukur apakah kekuatan dan ras kelas 1 adalah yang teratas. Di Chu dan Tuoba, tidak banyak orang yang mendominasi wilayah tersebut. Di klan Ye, lebih dari 10.000 orang mendominasi wilayah tersebut. Jumlah wilayah yang mendominasi juga menentukan kekuatan suatu perlombaan kekuasaan kelas 1. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke depan dan terlihat sedikit serius. Berperang akan datang. Saat kembali ke kediaman, Mu Yun juga sudah siap. Hati-hati ayah dan ibu. Mu Yun kali ini, wajah mungilnya juga sangat serius dan berkata, aku akan patuh saat kamu kembali. Jangan khawatir. Mu Yun mengusap kepala si kecil dan berkata sambil tersenyum, sejauh ini, orang yang bisa membunuh ayahnya belum lahir. Ya, petik 2. Mereka berkemas dan segera berangkat. Saat Anda datang ke lapangan seni bela diri klan Ye, sudah ada pertemuan dari semua seniman bela diri di klan Ye. Tentu saja, pasukan Qing Qiao adalah kekuatan utama. Para prajurit yang dikirim dari kota lain bekerja sama satu sama lain, kurang dari span lebih besar dari 2 kota besar ini adalah basis terbesar kebangsaan Ye. Dengan mengambil 2 kota sebagai pusatnya, garis pertahanan dibangun di selatan dan timur. Di selatan adalah Ye Nancheng, pemimpin klan Ye yang baru diutus. Ye Qianren, orang kuat teratas yang menyegel surga. Di sebelah timur adalah Ye Dongcheng. Pemimpin kota, Ye Yunyi, adalah orang kuat teratas yang menyegel 3 surga. Kali ini, tempat utama perang adalah selatan dan timur berkebangsaan Ye. Tentu saja, di wilayah di mana kedua kota tersebut berada, beberapa orang yang mendominasi wilayah tersebut telah dikirim ke timur dan selatan. Ye Xikeng, pemimpin Ye Yufeng, adalah seorang raja yang menentang barat. Ye Beicheng, Tuan Ye Lin, memimpin garnison dan mengawasi dengan cermat kewarganegaraan Xiao di utara dan berkebangsaan Namong di barat laut. Kali ini, segala sesuatu di klan Ye telah diatur, hanya yang tekad untuk maju, tidak ada pernyataan heroik. Semuanya sudah diatur. Mu Yun dan Xiao Yuner, bersama dengan kerumunan, menaiki wahana penerbangan, dan sebagian besar dari mereka mulai berangkat. Di barat daya, berbatasan dengan suku barbar, klan Ye dan klan Tuoba menjadikan Gunung Yeluo sebagai titik pemisah. Bagaimana medan perang utama bisa mencapai ketiga kota ini? Jalur pegunungan Yeluo, seseorang sangat aneh. Konon di sisi selatan, tanah kota Yenan, warga berkebangsaan Tuoba juga menyerang dari 3 sisi, antara lain kota Yuanjin, kota Nanxi dan kota Yangchuan. Ada yang berkata, lokasi ketiga kota ini sangat penting. Mereka adalah medan pertempuran utama tentara. Sigang kota, kota Changze, kota Qingning. Di antara kerumunan,
beberapa orang mulai berdiskusi. Pawai kebangsaan Chu terutama dibagi menjadi 3 arah. Muyun adalah tingkat wilayah Rongtian. Secara alami, ini adalah salah satu seni bela diri di wilayah Rongtian. Semua orang kuat di tingkat yang membelah langit telah pergi menemui Tuan Ye Yunyi. Tentara jatuh satu demi satu dan memasuki kota. Saat kami sampai di kota Yedong, kami melihat sosok-sosok yang berdiri di gerbang jauh sekali. Satu-satu demi satu, burung-burung itu melintasi awan dan menuju kota Yedong. Ini telah diatur sebelumnya. Sisanya dipimpin oleh yang kuat di semua tingkat pemotongan Tianjing, dan kemudian oleh seni bela diri di Rong Tianjing. 3 komandan perang ini, yaitu Ye Yunyi, Ye Junyu dan Ye Qianren, menyegel surga. Sekarang Ye Yunyi seperti pejabat feodal di perbatasan. Tunggu sampai Anda tiba di kota Yedong, lalu dengarkan pengaturan yang dibuat oleh Tuan Ye Yunyi. Kali ini, Tuoba dan Chu berperang melawan kamu, dan 4 keluarga lainnya belum membuat pernyataan apapun sejauh ini. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tempat peristirahatan bagi yang terluka. Selain itu, kamu Liu Cheng tidak hanya bertahan melawan kelaparan, tetapi juga antara Ye Dongcheng dan Ye Nancheng, siap mendukung kapan saja. Ye Junyu, pemimpin Ye Liu Cheng, juga merupakan orang kuat tertinggi di Tianjing. Saat ini, klan Huang belum mengambil tindakan apapun, tapi klan Ye harus waspada terhadap hal itu. Ye Liu Cheng terletak di tenggara. Memang tidak setenar Ye Dongcheng dan Ye Nancheng, tapi akan menjadi medan perang pertama jika berperang dengan kaum barbar. Bagian ketiga adalah Ye Liu Cheng, bagian kedua adalah pertemuan sengit antara Ye Nancheng dan tentara Tuoba, bagian pertama adalah pertemuan sulit antara Ye Dongcheng dan tentara Chu. Seluruh front dibagi menjadi 3 bagian, di selatan adalah keluarga Tuoba. Di sebelah timur adalah kebangsaan Chu. Oleh karena itu, saat ini, mereka yang menyegel seni bela diri tingkat Tianjing sedang duduk dalam kegelapan. Kurang dari span lebih besar dari pasukan langsung berangkat saat ini. Ye Dongcheng terletak di beberapa posisi selanjutnya. Kota Qingning, kota Changgze dan kota Xigang, serta daerah sekitarnya, adalah posisi pertama yang berbatasan dengan kewarganegaraan Chu. Su Zicheng memimpin dalam menerobos udara. Kalian 1000 master, ikuti saya ke kota Xigang. Itu titik penjagaan kami. Sekarang ada pertarungan di depan. Saya tidak suka omong kosong. Ayo pergi. Pria itu berkata langsung, dia adalah salah satu komandan yang bertugas memimpin tim kali ini. Ada 7 tingkat pemotongan langit. Nama saya adalah Su Zicheng. Tinggi dan agung, ahli suara keras dan kasar berdiri di depan semua orang. Beberapa dari Anda harus mengenal saya, beberapa orang tidak mengenal saya. Para master di bidang seni bela diri bangkit satu demi satu. Pada saat ini, sebuah suara kasar terdengar. Kamu, 1000 orang ini, ikutlah denganku. Sebaliknya, jika Anda langsung memasuki pedalaman dan dijadikan pangsit oleh yang kuat dari yang lain pesta, kamu akan diberi kepala. Bahkan jika kedua belah pihak dengan kekuatan sekuat itu menyerang perang, tidak mungkin untuk memajukan pedalaman secara langsung. Sebaliknya, mereka masuk selangkah demi selangkah, membangun sebuah kota, mendudukinya, dan maju selangkah demi selangkah. Inilah sebabnya pasukan Chu dan Tuoba tidak menyerang daerah pedalaman secara langsung, tetapi maju selangkah demi selangkah. Jika orang-orang Chu mencoba mengirim atasan untuk menyegel surga dan pergi langsung ke pedalaman masyarakat kamu, segel surga di dalam masyarakat kamu secara alami akan diblokir. Oleh karena itu, mereka yang menyegel surga tidak akan muncul di medan perang depan kecuali perang sudah mendekati titik kemenangan. Namun, tak seorang pun mampu kehilangan salah satu dari mereka yang menyegel wilayah surga. Jika warga negara Chu dan Tuoba mengirim Feng Tianjing secara langsung, maka warga negara Ye juga akan mengirim Feng Tianjing secara langsung. Mereka yang segel surga kemungkinan besar tidak akan berpartisipasi dalam medan perang frontal. Para ahli bela diri setingkat memotong surga dan melelehkan surga niscaya menjadi kunci penentu menang atau kalah. Kali ini, para komandan adalah penguasa surga, yang bisa dibilang saktinya. Semua perwira dan prajurit membicarakannya satu demi satu. Ya, Ye Qianren adalah secara alami menjaga Ye Nancheng. Kita hanya perlu menjaga Ye Dongcheng dan jangan biarkan orang Chu mengambil langkah dari sini. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang terkejut lagi dan lagi. Saat ini, banyak seniman bela diri telah berkumpul di kota. Kurang dari span lebih besar dari dalam pertempuran besar seperti itu. Tentu saja tidak mungkin mendominasi wilayah begitu saja. Tidak lama setelah itu, sesosok tubuh mendatangi Mu Yun dan berkata dengan suara rendah, "Tuanmu, tolong." Su Zicheng, benar-benar tidak tahu, pengaturan dari atas ke bawah kali ini didasarkan pada pendirian. Mendengar ini, Mu Yun tercengang,
Su Zicheng masuk ke rumah tuan kota, tetapi langkahnya terhenti. Dia melihat seseorang di sisinya dan berbisik, "Kota Sigang, di kota master dan rumah tanda pagar 39. Dari Raja Alam, Kaisar Alam, Santo Alam, penghormatan alam, Dewa Alam, dan penguasa alam, ke alam surga yang mentransformasikan, alam surga penghubung, alam surga yang mencair, dan alam surga yang memotong, jumlahnya secara alami semakin kecil, seni bela diri di 6 alamlah yang paling penting di seluruh klan Ye, wilayah dominan tidak dapat sepenuhnya diinvestasikan di timur dan medan perang yang tak terelakkan. Wilayah inti klan Ye perlu dijaga, sedangkan barat dan utara perlu dijaga. Ye Dongcheng memiliki lebih dari 3.000 orang, Ye Nancheng telah lebih dari 3.000 orang. Saat ini, klan Ye menginvestasikan lebih dari 6.000 orang yang mendominasi wilayah dan bergegas ke medan perang. Tidak banyak orang mendominasi seni bela diri, terlebih lagi, kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri batas, kebanyakan dari mereka mengenakan baju besi dan membentuk barisan persegi. Saat ini, pasukan besar juga langsung memasuki kota Sigang. "Ya," Su Zicheng langsung berkata, "pergi dan bicarakan hal ini di kota. Mereka kejam, dan kami lebih kejam dari mereka." Li Xian berkata langsung, semua seniman bela diri berkebangsaan Chu yang menembak kali ini bermata merah. "Kali ini, orang-orang Chu benar-benar datang," kata Su Zicheng secara langsung. "Bagaimana perasaanmu?" "Ya, bertengkar. Pemimpinnya juga sangat berkuasa. Jelas sekali, dia juga seorang pejuang yang membelah langit." Li Xian, Su Zicheng. Ketika Su Zicheng tiba, sekelompok orang dan kuda keluar dari kota Sigang. Saat ini, di depan gerbang kota terlihat cukup berantakan. Tidak sulit untuk melihat bahwa pertempuran itu pernah terjadi sebelumnya. Kota Sigang memiliki populasi jutaan orang sepanjang tahun. Tembok kota terbuat dari batu berskala Qinggang yang sangat besar. Dalam waktu 1 jam, ribuan master tiba di kota Sigang di bawah kepemimpinan Su Zicheng. Su Zicheng, Li Xian, dan lainnya ada di sini. Melihat kedatangan Muyun, Su Zicheng maju ke depan, tersenyum dan berkata, "Ini Muyun." Saat ini, aula setengah kosong dan peta muncul. "Masuk ke kediaman tuan kota, berkeliling dan datanglah ke aula."